Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat fisika. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu di mana posisi fisika di dalam ilmu pengetahuan. Fisika merupakan salah satu cabang dari sains, yang mana fisika ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika ada 3. Nah, mari kita lihat apa saja yang 3 itu. Yang pertama adalah fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Kemudian yang kedua adalah fisika sebagai proses atau a way of investigating. Dan yang terakhir adalah fisika sebagai sikap, a way of thinking. Kita bahas satu persatu apa maksud dari fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Yang pertama yaitu fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, maupun modal. Sedangkan fisika sebagai proses merupakan semua jenis produk yang dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang ketiga, fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi itulah 3 hakikat fisika yang harus kita ketahui. Kemudian, apa saja sih ruang lingkup fisika? Nah, ruang lingkup fisika ada 4. Yang pertama, mekanika klasik. Yang kedua, termodinamika. Yang ketiga, elektromagnetik. Dan yang terakhir adalah mekanika kuantum. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk mekanika klasik. Bahasan pada mekanika klasik meninjau gerak benda dari berupa benda titik dan benda dengan bentuk beraturan. Biasanya disebut juga sebagai mekanika Newtonian karena prinsip gerak benda didasarkan oleh hukum-hukum Newton. Kedua, termodinamika. Tinjauan termodinamika adalah aliran energi, baik ditinjau secara makroskopis maupun mikroskopis. Yang ketiga, elektromagnetik. Tinjauan dari elektromagnetik adalah muatan listrik, sifat-sifat muatan listrik, medan listrik, dan hubungan antara muatan listrik dan medan magnet. Kemudian yang terakhir adalah mekanika kuantum. Mekanika kuantum meninjau bahwa gelombang cahaya mempunyai sifat sebagai partikel yang disebut dengan foton. Foton berwujud kuanta atau jumlah. Besarnya energi suatu gelombang cahaya tidak hanya bergantung pada frekuensinya, tetapi juga jumlah partikel foton. Selain mempelajari tentang gejala fisik dari suatu benda, ilmu fisika juga merupakan ilmu dasar dari perkembangan teknologi. Nah, setelah ini mari kita bahas tentang peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Seiring perkembangan teori fisika, berikut beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat dari yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu penemuan kacamata yang membantu mata yang sudah kurang ketajaman penglihatannya. Contoh lainnya yaitu penemuan alat-alat pendukung kedokteran seperti MRI yang mampu mendeteksi adanya racun atau benda radioaktif di dalam tubuh. Kemudian ada USG yang mampu mendeteksi fungsi kerja jaringan tubuh. Misalnya pada janin wanita yang sedang hamil. Selanjutnya, penerapan fisika dalam bidang industri. Revolusi industri di Inggris merupakan geliat industri pertama di dunia dengan ditemukannya mesin-mesin yang bisa mempercepat produksi.
dapat membantu apapun aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penerapan fisika dalam bidang industri. Kemudian, penerapan fisika dalam bidang teknologi. Apa? Contohnya, penemuan lampu LED yang lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu bohlam yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, penemuan listrik ini sangat membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah penerapan fisika dalam bidang transportasi. Dengan ditemukannya induksi elektromagnetik, bisa diciptakan kereta super cepat Shinkansen yang ada di Jepang. Nah, selain itu juga ada penemuan pesawat terbang sehingga manusia bisa berpergian dengan cepat ke berbagai tempat. Nah, itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai hakikat fisika, ada 3 macam, fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Kemudian ruang lingkup fisika ada mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetik, dan mekanika kuantum. Dan yang terakhir adalah peran fisika dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang kesehatan, industri, teknologi, ataupun transportasi. Terima kasih atas atensi Anda semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.